Dalam diam yang jarang kita izinkan hadir, sebenarnya ada dua alam yang terus hidup di dalam diri. Yang satu berbisik dengan keluhan, keresahan, dan rasa tak pernah cukup. Yang lainnya tenang, penuh cahaya, dan menuntun kita pulang. Keduanya bukan tempat fisik, melainkan keadaan batin, realitas yang kita ciptakan setiap hari lewat pikiran, emosi, dan keputusan. Alam rendah adalah ketika kita merasa terjebak. Kita mengulang hari demi hari dengan pola yang sama, mengeluh tapi tidak bergerak, merasa menjadi korban dari segala sesuatu di luar diri. Di sini, ego berkuasa. Ia lapar akan pengakuan, mudah tersinggung, dan takut akan perubahan. Kita hidup dengan wajah yang tampak baik-baik saja, padahal hati lelah, jiwa sesak. Namun di sisi lain, ada alam tinggi, tempat di mana kesadaran hadir dan hati terasa luas. Disinilah kita bisa melihat tanpa bereaksi, mendengar tanpa menghakimi, dan merasakan tanpa tenggelam. Di sini, kita tidak dikendalikan oleh dunia luar, melainkan terhubung dengan sumber dalam, jiwa kita sendiri. Transisi dari alam rendah ke alam tinggi bukan hal instan. Ia dimulai dari keberanian untuk jujur. Aku tidak ingin hidup seperti ini terus. Kalimat sederhana, tapi itulah pintu pertama. Pengakuan jujur bahwa perubahan dibutuhkan adalah langkah awal dari segala kebangkitan. Kita semua pernah tersesat di alam rendah, tapi tak seorang pun ditakdirkan tinggal di sana selamanya. Begitu kita sadar bahwa ada dua alam dalam diri, kita pun punya pilihan. Dan pilihan itu, untuk naik, untuk sadar, untuk kembali pada jiwa, adalah awal dari transformasi sejati. Setiap perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari satu titik kecil yang seringkali menyakitkan, yaitu kejujuran. Bukan kejujuran yang manis atau nyaman, tapi kejujuran brutal yang mengguncang. Pertanyaan seperti, apakah aku ingin terus merasa lelah dan kehilangan arah? Bukan sekadar retorika. Ia adalah cermin tajam yang mengharuskan kita melihat diri sendiri tanpa topeng, tanpa pembelaan, tanpa alasan. Kejujuran ini sering datang saat kita sudah muak. Muak dengan siklus yang berulang. Muak dengan versi diri yang tak lagi kita kenali. Dan di balik rasa muak itu, tersembunyi secercah kesadaran bahwa kita bisa memilih lagi. Memilih untuk tidak terus tenggelam. Memilih untuk tidak menjadikan keterpurukan sebagai identitas tetap. Sebab penderitaan yang berulang bukan takdir, melainkan pola. Dan pola bisa diubah jika kita cukup berani untuk mengakuinya. Dari sinilah komitmen pribadi lahir, bukan komitmen kepada dunia, bukan janji manis yang diumbar di media sosial, tapi komitmen dalam diam. Sebuah keputusan tenang namun kuat, hari ini adalah awal dari hidup yang baru, tidak perlu tahu semua langkahnya, cukup satu langkah, tapi dari tempat yang jujur. Perubahan sejati tak pernah datang dari luar, ia lahir dari dalam, ketika seseorang mulai memilih untuk berdiri, bahkan ketika lututnya masih gemetar. Komitmen ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang tidak lagi menyia-nyiakan waktu dalam versi hidup yang bukan milik kita. Dan begitu keputusan itu dibuat, meski pelan, sesuatu mulai bergeser. Alam semesta mendengar, jiwa tersenyum, dan hidup, perlahan, mulai menjawab niat baru itu. Di dalam diri kita, selalu ada dua suara yang bersahutan. Suara ego, nyaring, terburu-buru, dan haus pengakuan, dan suara jiwa, tenang, dalam, dan sabar menunggu untuk didengar. Sayangnya, di tengah dunia yang begitu bising dan penuh tuntutan, kita lebih sering memilih suara yang paling keras, bukan yang paling benar. Ego hidup dari validasi eksternal. Ia berbisik bahwa kita harus menjadi seseorang di mata orang lain, bahkan jika itu berarti mengabaikan suara batin sendiri. Ia membuat kita terus bergerak, terus membandingkan, terus mengejar, meski hati kita sudah lelah. Semakin kita mendengarkan ego, semakin jauh kita dari keseimbangan. Jiwa, sebaliknya, tak pernah memaksa. Ia hanya mengundang. Ia berbicara dalam bentuk intuisi yang lembut, dorongan yang tulus, atau perasaan tak nyaman yang muncul ketika kita menjauh dari kebenaran diri. Ia tidak butuh sorotan, hanya kejujuran.
Dan bila kita bersedia mendengarkannya, jiwa akan menuntun kita menuju kehidupan yang lebih bermakna, bukan hanya lebih sukses di mata dunia. Untuk bisa mendengar jiwa, kita perlu menciptakan ruang. Ruang itu tak selalu berupa tempat, tapi keadaan, keheningan, jeda, dan keberanian untuk tidak selalu bereaksi. Meditasi, waktu menyendiri dan hadir sepenuhnya dalam momen adalah jembatan yang menghubungkan kita kembali dengan diri yang sejati. Saat kita mulai mendengarkan jiwa, hidup perlahan berubah arah. Bukan karena kita tiba-tiba tahu segalanya, tapi karena kita mulai selaras. Dan dalam keselarasan itu, ada kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar, hanya bisa ditemukan di dalam. Di sanalah kita akhirnya pulang. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah diam, menyendiri sering dianggap aneh, bahkan menakutkan. Padahal, justru dalam kesendirianlah kita mulai menemukan siapa diri kita sebenarnya, jauh dari sorotan, jauh dari ekspektasi. Menyendiri bukanlah kesepian, tapi sebuah ruang sakral untuk kembali mendengar panggilan jiwa yang selama ini tertutup oleh kebisingan luar. Kita sering sibuk membangun relasi dengan orang lain, tapi lupa membangun relasi dengan diri sendiri. Kita tahu apa yang disukai orang lain, tapi bingung saat ditanya apa yang benar-benar membuat hati kita bahagia. Saat kita memberi waktu untuk me time, itu bukan bentuk egoisme, melainkan bentuk cinta paling murni, mengenali, menerima, dan merawat diri dengan penuh kesadaran. Momen menyendiri membuka pintu keheningan batin, dan dalam keheningan itu, kita mulai melihat dengan jernih, rutinitas yang sudah tak lagi memantik gairah, kebiasaan yang menguras energi, serta arah hidup yang terasa mengambang. Kesadaran seperti ini bukan tanda kegagalan, tapi alarm halus dari dalam. Ada yang perlu diubah, ada yang perlu diperbaiki. Jangan tunggu dunia memberi izin untuk menyendiri. Ambillah waktu itu. Duduklah bersama dirimu sendiri, tanpa distraksi. Dengarkanlah napasmu, dengarkanlah bisikan hatimu yang lama terabaikan. Dalam momen-momen seperti itulah, cahaya kecil dari dalam mulai menyala kembali. Dan saat kita mulai nyaman dalam kesendirian, kita tak lagi takut kehilangan siapapun atau apapun. Karena kita tahu, selama terhubung dengan diri sendiri, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Di sanalah kekuatan sejati tumbuh, sunyi, tapi tak tergoyahkan. Hidup tak berubah hanya karena kita ingin. Ia berubah ketika kita bersedia mengganti apa yang kita lakukan setiap hari. Rutinitas adalah fondasi tak terlihat yang membentuk realitas kita. Ia menciptakan pola pikir, suasana batin, hingga kualitas hidup. Maka jika kita ingin dunia di sekitar bergeser, kita harus memulainya dari hal yang paling dekat. Kebiasaan harian kita sendiri. Kita sering menyalahkan takdir, orang lain, atau keadaan, padahal yang sesungguhnya menahan kita adalah pola-pola kecil yang tak disadari. Bangun tidur dan langsung membuka ponsel, mengonsumsi berita negatif, terjebak dalam scroll tanpa arah, membiarkan opini orang lain mendikte apa yang seharusnya kita pikirkan dan rasakan. Tanpa sadar, kita menumpuk kebisingan dan kehilangan percikan jiwa. Perubahan tidak selalu harus besar. Seringkali, ia dimulai dari keputusan sederhana namun konsisten, menyisihkan waktu untuk diam, berjalan tanpa tujuan di alam, menulis isi hati, atau sekadar menghirup napas dengan penuh kesadaran. Tindakan-tindakan kecil ini, jika dilakukan dengan niat, akan menjadi pintu ke dunia yang lebih jernih dan hidup. Matikan distraksi, bukan karena dunia luar jahat, tapi karena dunia dalammu sedang butuh didengar. Heningkan suara luar, agar suara jiwa bisa berbicara lebih lantang. Fokuskan perhatian pada hal-hal yang membuat tubuhmu merasa hidup dan hatimu merasa utuh. Itu bisa saja hal sederhana, menulis, merawat tanaman, memasak dengan cinta, atau sekadar duduk dalam diam. Rutinitas yang selaras dengan jiwa bukan hanya mengubah hari-harimu, tapi secara perlahan mengubah seluruh arah hidupmu. Karena saat yang kita ulang bukan kekacauan, tapi kesadaran, maka realitas pun ikut berpindah ke frekuensi yang lebih tinggi. Disitulah keajaiban mulai bekerja secara diam-diam.
Di dunia yang dipenuhi pita dan petunjuk, seringkali kita lupa bahwa tidak semua jalan ditakdirkan untuk dilalui bersama. Banyak yang tersesat bukan karena mereka tidak punya arah, tapi karena terlalu sibuk mengikuti langkah orang lain. Kita belajar untuk membandingkan, bukan mengenali, mengejar apa yang dianggap benar oleh banyak orang, bukan mendengarkan kebenaran dari dalam diri. Namun, jiwa punya peta yang berbeda, tak tercetak di buku, tak diajarkan di sekolah, dan tak selalu masuk akal. Jalan pulang ke diri sendiri adalah jalan yang sunyi, tak ada tepuk tangan, tak ada validasi instan, tapi di sanalah kita menemukan kedamaian yang selama ini dicari-cari di tempat yang salah. Hanya kita yang bisa membaca petunjuk itu, karena hanya kita yang tahu apa yang benar-benar menghidupkan kita. Beranilah untuk diam di tengah kebisingan opini. Duduklah sejenak dan tanyakan dalam hening, apa yang diminta jiwaku hari ini? Mungkin jawabannya tidak dramatis. Mungkin hanya beristirahat, menulis, berkata jujur, atau melepaskan sesuatu yang sudah terlalu lama digenggam. Tapi dari jawaban sederhana itulah, kita mulai menapaki jalan yang benar-benar milik kita. Tak perlu terburu-buru sampai ke tujuan. Jalan yang sesuai dengan jiwa akan terasa berbeda. Tidak melelahkan meski menantang, tidak memabukkan meski menggairahkan. Karena saat kita melangkah dengan kesadaran, setiap langkah menjadi doa, setiap keputusan menjadi wujud cinta pada diri sendiri. Pada akhirnya, jalan yang paling benar bukan yang terlihat paling sukses di luar, tapi yang terasa paling damai di dalam. Dan ketika kita mulai percaya pada arah itu, walau asing, walau sepi, kita sedang pulang. Bukan ke tempat, tapi ke kebenaran yang selama ini berdiam di dalam diri.